Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah kampung sederhana bernama Kampung Sarijaya, tinggal seorang gadis muda bernama Alia Prameswari. Ia tinggal di rumah kayu sederhana yang sudah mulai miring ke satu sisi, bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Ibunya telah lama meninggal karena komplikasi saat melahirkan adik Alia, yang sayangnya juga tidak selamat. Sejak saat itu, hidup Alia berubah. Ia berhenti sekolah di bangku SMA dan mulai mencari cara untuk membantu ayahnya bertahan hidup. Alia bukan hanya cantik, tapi juga lembut dan berjiwa besar. Kecantikannya tidak mencolok, tapi memikat, alis yang tegas namun lentik, mata jernih seolah menyimpan dan meredam duka dunia, dan senyum kecil yang muncul saat ia menyapa orang-orang meski dirinya lelah dan letih. Namun yang paling menonjol dari Alia adalah hatinya, ia tulus, ringan tangan, dan tak pernah mengeluh. Setiap pagi buta, Alia akan bangun, menanak nasi, lalu memulai persiapan gorengannya. Ia menggoreng pisang, tahu isi, tempe mendoan, bakwan, cireng, dan kadang singkong karamel kesukaan anak-anak kecil di gang belakang. Ia letakkan semuanya di keranjang yang masih setia menemaninya berkeliling. Pada suatu sore di bulan Mei, saat langit berwarna jingga keemasan dan udara lembab selepas hujan, Alia berteduh di depan sebuah perumahan elit. Hari itu dagangannya belum banyak terjual. Ia duduk di bawah pohon ketapang besar, tubuhnya bersandar pada batang pohon, wajahnya tertunduk lelah. Saat itulah, Arga Mahardika, seorang pria mapan, baru pulang dari kantor menggunakan mobil hitam sederhana, jauh dari kesan mencolok meski ia adalah pemilik sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat. Ia memperlambat laju mobilnya saat melihat sosok Alia. Ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Bukan sekadar rasa kasihan, tapi rasa penasaran. Ia turun, mendekati Alia, dan menawarkan payung besar dari bagasi mobilnya. "Kak, beli gorengan?" "Iya. Pisangnya manis, baru digoreng," ucap Alia dengan suara pelan namun ramah. Arga hanya mengangguk dan membeli beberapa jenis. Tapi keesokan harinya, ia kembali, lalu besoknya lagi. Bukan karena gorengannya semata, tapi karena obrolan kecil yang membuat harinya lebih ringan. Ia mulai tahu bahwa Alia hidup bersama ayahnya yang sakit. Ia tahu bahwa Alia berhenti sekolah demi keluarga. Ia tahu bahwa gadis itu tidak pernah meminta apa-apa dari hidup, tapi selalu memberi yang ia bisa. Waktu berlalu, hubungan mereka perlahan menjadi dekat. Arga mulai sering mampir ke rumah Alia, membawakan makanan untuk sang ayah, bahkan membelikan alat-alat dapur baru agar Alia bisa berjualan dengan lebih baik. Awalnya Alia menolak, ia tidak ingin merasa berhutang. Tapi Arga meyakinkannya, "Aku tidak sedang beramal, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada orang yang peduli." Namun tak semuanya berjalan mulus. Gosip kampung mulai ramai. Beberapa orang mulai berbicara, menuduh Alia mencari kesempatan. Teman-teman Arga juga menyindirnya diam-diam. Bahkan kakak perempuan Arga, Karina, terang-terangan menyatakan keberatannya saat tahu hubungan mereka mulai serius. "Dia itu penjual gorengan, ya. Kamu bisa dapat siapa saja. Kenapa harus dia?" Tapi Arga tidak gentar. Ia justru makin yakin bahwa dunia ini terlalu sering menilai dari kulit luar. Ia tahu, ketika ia jatuh nanti, dalam karir, dalam hidup, dalam apapun, Alia adalah orang yang tidak akan meninggalkannya. Sementara itu, Alia sempat ingin mundur. Ia merasa tidak layak. Ia takut menjadi beban. Tapi ayahnya, yang perlahan sembuh karena bantuan pengobatan dari Arga, memegang tangannya dan berkata, "Nak, jangan lari dari kebahagiaan karena kamu merasa tidak pantas. Mungkin ini adalah hadiah dari ibumu dari surga." Maka pada hari ulang tahun Alia yang ke-24, di bawah pohon ketapang tempat pertama kali mereka bertemu, Arga berlutut, menyodorkan cincin sederhana. "Alia Prameswari,
Izinkan aku menjadi orang yang terus membeli gorenganmu, meski nanti tak lagi kamu jual. Izinkan aku menjadi pendampingmu, dalam senang dan susah. Air mata Alia jatuh tanpa kata. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk Arga sambil tersenyum. Pernikahan Alia dan Arga berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Warga kampung berdatangan membawa nasi tumpeng, kue basah, dan doa-doa tulus. Beberapa bahkan menangis, karena melihat seorang anak kampung yang dulu sering keliling menjajakan gorengan, kini menikah dengan lelaki baik yang begitu mencintainya. Setelah pernikahan, Arga dan Alia pindah ke rumah kecil yang mereka bangun bersama, tidak jauh dari rumah ayah Alia. Rumah itu tak megah, tapi nyaman. Dindingnya dicat warna krem lembut, pekarangannya ditanami pohon Kamboja dan melati, dan ada kursi kayu panjang di teras tempat mereka biasa duduk menikmati teh sore. Bulan madu mereka bukan di Bali, bukan di luar negeri, tapi di kampung halaman Arga, di desa pegunungan Jawa Barat. Di sana, Alia mengenal keluarga Arga dari jalur ibunya yang sudah lama meninggal. Mereka menyambut Alia dengan hangat, berbeda dari sikap Karina, kakak Arga, yang masih menolak menerimanya. Alia mungkin baik, tapi dia tidak setara dengan kamu, Arga, ujar Karina suatu malam. Arga hanya menjawab, apa makna setara kalau tidak saling mencintai? Namun konflik tidak berhenti di situ. Setelah menikah, kehidupan Alia dan Arga mulai diuji bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh tanggung jawab dan perubahan gaya hidup. Alia, yang biasa hidup sederhana dan mandiri, kini harus menyesuaikan diri dengan dunia Arga yang penuh dengan jadwal rapat, pertemuan, dan tekanan sosial. Titik balik dimulai ketika usaha gorengan cinta Alia menjadi viral. Dalam sebulan, pesanan datang dari berbagai kota. Banyak orang ingin membeli gorengan karena kisah mereka yang menyentuh. Alia yang semula hanya memproduksi sendiri, kini harus merekrut beberapa ibu-ibu di kampung sebagai karyawan. Ia mulai merasa kewalahan. Suatu malam, Alia duduk termenung di dapur, tangan masih penuh tepung. Arga mendekat, lalu bertanya, "Kamu kenapa, sayang?" Alia menarik napas. "Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku dulu cuma penjual gorengan. Sekarang orang menuntutku untuk jadi pengusaha. Aku belum siap." Arga menggenggam tangannya. "Alia, kamu tidak harus menjadi siapa-siapa. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Kita bisa pelan-pelan, kita atur ulang usahanya. Aku akan bantu kamu dari belakang. Kamu tidak sendiri." Ucapan itu membuat Alia menangis. Di dalam dunia yang terus berlari cepat, ia merasa tenang karena punya satu tempat untuk berlabuh, Arga. Mereka memutuskan untuk menyederhanakan bisnis gorengan mereka. Tidak semua pesanan dilayani, hanya yang bisa dikelola oleh tim kecil. Alia memilih menjaga kualitas dan nilai cerita dari gorengan itu, daripada mengejar kuantitas semata. Ia juga mulai mengisi seminar kewirausahaan untuk perempuan muda, membagikan kisah hidupnya sebagai inspirasi. Sementara itu, hubungan Alia dan Karina perlahan membaik. Titik damai itu terjadi ketika suatu hari Karina terserang demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Alia datang tanpa diminta, membawa makanan, buah, dan bahkan mencucikan pakaiannya. Karina sempat diam, lalu akhirnya berkata lirih, "Kamu memang bukan perempuan biasa, Alia." Mereka tersenyum, dan hubungan mereka berangsur membaik. Setelah itu, tahun demi tahun berlalu, Alia dan Arga dikaruniai seorang putra bernama Langit Mahardika, lahir di pagi hari saat langit berwarna merah muda. Alia tersenyum melihat bayi mungil itu di pelukannya, mungkin dia akan tumbuh seperti kita, kuat meski sederhana. Di usia pernikahan mereka yang keempat, usaha gorengan Alia telah memiliki 2 cabang kecil. Ayah Alia kini sudah lebih sehat dan bisa mengantar cucunya ke taman setiap pagi. Rumah mereka tumbuh sederhana, tapi penuh canda dan cerita. Pada malam-malam tertentu, Alia dan Arga masih duduk di teras rumah, menyesap teh hangat sambil mengingat kembali semua yang telah mereka lalui. Alia akan berkata, "Andai waktu bisa diulang, aku tetap akan berjualan gorengan ke tempatmu berdiri saat itu." Arga tertawa, "Kalau bukan karena hujan sore itu, aku mungkin tak pernah tahu rasanya gorengan yang bisa membuat jatuh cinta." Mereka menatap langit. Di sana, langit tak lagi abu-abu seperti masa lalu Alia. Langit kini cerah, luas, dan penuh harapan. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang,
dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.